tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024. Assalamualaikum. Salam. Monggo, Mbak. Nggih, Bu. Bu, saya dari KPPS TPS 1 mau memberikan undangan untuk Pilkada besok. Oh iya. Petugas KPPS mendatangi pemilih untuk memberikan formulir C pemberitahuan. Formulir C pemberitahuan wajib terdistribusi kepada pemilih 1 hari sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Jika ada yang belum terdistribusi, maka KPPS wajib mengembalikan formulir C pemberitahuan ke PPS. Sebelum pemilihan dilaksanakan, seluruh anggota KPPS melakukan persiapan di TPS, termasuk penempelan salinan DPT, DPTB, dan daftar pasangan calon. KPPS menerima semua perlengkapan dari PPS yang akan digunakan di hari pemungutan suara. TPS sudah harus siap 1 hari sebelum hari pemilihan. Pendistribusian kotak suara dilakukan oleh anggota PPS 1 hari sebelum hari pencoblosan, dibantu oleh Linmas dan diawasi oleh pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa. Hari pemungutan suara, pemilih datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan surat suara. Saksi dan pengawas datang sebelum dilakukannya sumpah janji. Kemudian, saksi menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS. Lalu, Ketua KPPS memberikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan PTPS. Waktu menunjukkan jam 7 pagi. Ketua KPPS memimpin sumpah janji dan ditirukan oleh seluruh anggota KPPS. Hari ini kita akan mengambil terlebih dahulu sumpah janji anggota KPPS. Mohon nanti tirukan saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Kemudian, pengosongan dan pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang akan digunakan dalam pemungutan suara, serta memastikan kotak suara dalam keadaan kosong dan kembali disegel. Petugas Linmas mempersilakan pemilih menuju KPPS 4. Sudah bawa surat undangan dan KTP? Sudah, Pak. Silakan. Petugas KPPS 4 memeriksa bahwa surat tersebut asli dan sesuai dengan nama pemilih. Kemudian, memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta bahwa pemilih belum memberikan hak suaranya. Pemilih lalu mengisi daftar hadir di meja KPPS 5. Jika sudah lengkap, KPPS 5 mempersilahkan pemilih untuk menuju area duduk pemilih dan menunggu namanya dipanggil untuk memperoleh surat suara. Mbak, saya mau milih di sini sudah bawa surat A pindah memilih. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB dapat menunjukkan formulir pemberitahuan surat pindah memilih. Pak, saya mau milih di sini. Sudah bawa surat undangannya? Kalau surat undangannya kok saya nggak dikasih ya, Pak? Terus gimana? Sudah bawa KTP? Bawa KTP. Coba saya lihat. Ya. Saya cek dulu. Pemilih yang tidak tertera di DPT dan DPTB wajib dicek pada cek DPT online. Jika tetap tidak muncul, wajib memperlihatkan identitas kependudukan yang menunjukkan domisili setempat dan dapat memilih sebagai DPK setelah jam 12 siang. Nama pemilih dipanggil oleh petugas KPPS 2. Pemilih atas nama Seviana Arnandasari. Formulir C pemberitahuan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. KPPS 1 menandatangani surat suara, lalu menyerahkan surat suara kepada pemilih. Surat suara untuk calon gubernur dan wakil gubernur berwarna merah marun. Surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati berwarna biru muda. Coblos pada nomor urut atau pada fotonya atau nama calonnya dengan memakai coblosan yang tersedia di bilik suara.
Pemilih lansia atau pemilih berkebutuhan khusus akan didahulukan dan bisa didampingi oleh anggota keluarga atau dibantu oleh petugas KPPS. Pendamping pemilih wajib mengisi form C pendamping dan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Surat suara saya robek, Pak. Jika kertas suara rusak atau salah mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara kepada Ketua KPPS hanya 1 kali. Setelah itu, pemilih keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis surat suara dengan pengawasan petugas KPPS 6. Pemilih menuju KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa sudah mencoblos surat suara. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih, pemungutan suara di TPS sudah kami tutup. Dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Persiapan perhitungan suara dimulai dengan anggota KPPS memasang plano. Anggota KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan surat suara disaksikan oleh semua yang hadir. KPPS 2 membuka surat suara, KPPS 1 membacakan, KPPS 3 dan 4 menulis, KPPS 5 melipat surat suara, serta KPPS 6 dan 7 menyusun, mengelompokkan, dan mengikat surat suara yang sudah diteliti. Paslon 75 sah. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, dan masyarakat bahwa surat suara sah atau tidak sah. Serta petugas KPPS mencatat hasil perhitungan. Surat suara dicoblos di tengah garis. Bagaimana para saksi? Sah. Tidak, jelas tidak sah itu. Ya, tidak sah. Jelas. Tenang. Silakan duduk para saksi. Duduk para saksi, tenang. Kita musyawarahkan bersama Ketua KPPS, para saksi dan pengawas TPS. Apabila terjadi permasalahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan harus tertulis di C kejadian khusus. Setelah perhitungan selesai, maka KPPS dan saksi diwajibkan menandatangani plano dan anggota KPPS membuat berita acara. Kemudian, hasil perhitungan surat suara yang tertulis di plano didokumentasikan dan diunggah ke dalam aplikasi Sirekap. Petugas KPPS menyalin dan menggandakan berita acara untuk diberikan kepada saksi serta pengawas TPS. Kemudian, menempel C hasil salinan di TPS. Surat suara dan berbagai logistik yang harus berada di dalam kotak suara dimasukkan. Kemudian disegel dan dikirimkan ke PPK melalui PPS untuk diadakan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Itulah tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024.